Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati, memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam materi hari ini. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk dalam materi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat menyelesaikan buku tema 3 dengan baik. Kemarin kita sudah mengakhirinya. Dan hari ini kita akan masuk pada buku tema yang keempat. Khususnya di tema yang keempat ini kita akan belajar tentang sehat itu penting. Sehat itu penting. Nah, pada subtema 1 kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat. Peredaran darahku sehat. Anak-anak, pada hari ini di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang alat peredaran darah pada manusia. Alat peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak, berbicara tentang darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh beserta sari-sari makanan yang kita konsumsi ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, berbicara tentang organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah, pada hari ini kita akan melihatnya. Setidaknya ada 3 organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Ketiga organ tersebut itu adalah yang pertama jantung, yang kedua paru-paru, yang ketiga itu adalah pembuluh darah. Jadi ini 3 ini sangat berperan penting untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kita akan memperhatikan dan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah jantung. Kita perlu tahu bahwa jantung manusia itu hanya satu dan terletak pada dada manusia agak ke kiri, berarti kiri ya, kiri saya, ini kiri kalian di sekitar sini. Di sini ada jantung kita terletak. Nah, apa fungsi dari jantung itu? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Nah, berbicara tentang jantung itu terdiri atas 4 ruangan. Ruangan yang pertama itu adalah serambi kanan, di mana serambi kanan itu menerima darah setelah terjadi pertukaran zat di jaringan tubuh. Lalu yang kedua adalah serambi kiri. Serambi kiri ini berfungsi menerima darah yang masuk ke dalam jantung dan memompakan darah ke bilik kiri. Lalu yang ketiga itu adalah bilik kanan. Bilik kanan adalah darah dari serambi kanan akan dipompa ke bilik kanan, baru setelah itu dipompa ke paru-paru. Lalu yang keempat itu adalah bilik kiri. Fungsinya adalah menampung darah dari serambi jantung dan memompakannya ke seluruh bagian tubuh. Jadi itu 4 ruangan dengan bagian dan fungsinya masing-masing. Jadi itu adalah yang pertama, organ yang pertama itu adalah jantung. Yang kedua adalah paru-paru.
Nah, kita sudah pernah belajar tentang paru-paru. Di paru-paru itu terjadilah proses pertukaran oksigen dan oksigen, di mana oksigen diambil dan masuk, sementara karbon dioksida itu adalah dan zat sisa itu dikeluarkan. Nah, di paru-paru ini anak-anak itu mengandung banyak oksigen yang akhirnya kemudian dibawa kembali ke serambi kiri jantung, atau mengandung banyak darah ya, oksigen itu, sehingga akhirnya setelah itu dibawa kembali ke serambi kiri jantung. Jadi yang kedua itu adalah paru-paru. Lalu yang ketiga yang kita lihat itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu berfungsi mengalirkan atau mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah nadi atau arteri. Itu fungsinya apa? Untuk mengalirkan darah yang berasal dari jantung. Berbicara nadi atau arteri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah aorta atau pembuluh nadi besar. Yang kedua adalah arteriole. Ternyata dibedakan menjadi tiga, dan yang ketiga itu adalah kapiler. Arteri ini memiliki dinding yang tebal dan elastis, dan umumnya berisi darah yang banyak mengandung oksigen. Dan jika arteri ini putus, maka darah yang keluar itu akan memancar ya, seperti kalian lihat air yang memancar ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah pembuluh balik atau vena. Vena ini berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Vena dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah venuela, dan yang kedua itu adalah vena cava. Vena ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Dan jika vena ini terputus, maka darah yang keluar itu akan mengalir. Nah, ini penjelasan secara singkat tentang tiga organ tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, tugas bagi anak-anak pagi hari ini adalah yang pertama, ayo berdiskusi halaman 3, dan yang kedua, ayo kerjakan halaman 5. Selamat mengerjakan tugasnya dengan baik, dan jangan lupa harus dikumpul tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.